People, bertemu kembali dalam acara Petasan Podcast Akhir Pekan. Nah, khusus podcast hari ini kita ada video spesial nih. Untuk lebih tahu lebih lanjut, yuk kita simak terlebih dahulu. Tunggu sampai dia berhenti bergerak. Silafanya nggak mengalir lagi. Udah, tunggu sampai spidol ditandain ujung-ujung dari si tadi yang semburannya itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah nonton nih video tentang salah satu program unggulan di SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Tentunya siang ini sudah ada dua pemateri spesial. Kita kenalan dulu yuk. Dari Bu Endah dulu deh, boleh dong ke Modal People di rumah kita sapa-sapa dulu. Halo Modal People, Assalamualaikum. Nama Ibu Endah Nur Endah. Ibu di SMP Muhammadiyah 8 Bandung mengajar mata pelajaran matematika. Tapi selain itu, Ibu juga diamanahi untuk menjadi fasilitator di STEM atau Engineering Class SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Hai Bu Endah. Hai Bu Rani. Nah, jadi Bu Endah tadi selain guru matematika, beliau juga salah satu fasilitator di STEM. Bu Endah, kalau boleh tahu nih, Bu Endah di Modal ngajar kelas berapa sih atau wali kelas mana? Kalau sekarang Ibu jadi wali kelas 7 dan mengajar kelas 7 dan kelas 9. Kelas 7 apa sih? Boleh dong Modal People di rumah sapa-sapa ke wali kelasnya. Ibu, anak-anak Ibu Nusina, Assalamualaikum. Hai Ibu Nusina. Nah, kalau tadi sudah ada perkenalan dengan wali kelas Ibu Nusina, dengan salah satu guru STEM juga. Di sebelah kiri nih udah ada yang ganteng-ganteng juga. Makasih nih disebut ganteng. Boleh dong Pak Yudi kenalan sama Modal People? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal People, perkenalkan nama Bapak Pak Yudi Kurnia, guru prakarya. Levelnya 7, 8, dan 9. Wow, 3 level level. ya, atau seluruh siswa. Betul. Di STEM juga sebagai fasilitator untuk bidang teknologi di prakaryanya juga. Wow. Dan selain itu juga sebagai koordinator Bu Rani. Koordinator STEM ternyata SMP Muhammadiyah 8. Jadi yang megang negara STEM tuh ya ternyata ada Bapak Yudi. Betul banget. Keren. Nah, Bu Endah, Pak Yudi, tadi kan di awal kita udah nonton tayangan video nih. Kira-kira STEM itu sendiri apa sih? Jadi STEM itu adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Jadi ini itu adalah salah satu pembelajaran yang bisa digunakan untuk membelajarkan lebih memahami mata pelajaran matematika, IPA, TIK, dan juga prakarya. Wow, ternyata STEM itu dasarnya berkolaborasi ya. Betul. Dari beberapa pelajaran. Kalau dari koordinator sendiri nih Bapak Yudi? Tambahan saja ya, tadi ya dari yang disebutkan oleh Bu Endah itu bahwa dalam kegiatan STEM itu ada konsep bagaimana belajar khusus menangani permasalahan-permasalahan sehingga siswa-siswa bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ada konsep problem solvingnya di dalamnya. Jadi selain hanya dia belajar yang 4 tadi Bu ya, ada sainsnya, matematikanya, TIK, prakaryanya, juga dia menyelesaikan masalah dari berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Wow, dari akademisnya ada, bahkan dari kehidupan sehari-harinya juga mereka belajar ya memecahkan masalah. Keren banget. Kira-kira nih program sebagus ini sejak kapan sih mulai berjalan? Jadi dulu pada tahun 2013 sekolah kita ini kerjasama dengan Departemen Fisika UPI Bandung ya. Dulu ada Bu Irma Rahmasuarma, Ibu Ida, dan juga Ibu Lilik itu datang ke sekolah kami membelajarkan kami tentang STEM itu apa. Mungkin hari ini lagi nonton Bu. Halo, halo Ibu Irma. Mungkin lagi nonton hari ini. Jadi sekolah kita ini sebagai salah satu pilot project pembelajaran STEM di Kota Bandung saat itu gitu ya. Jadi pada tahun 2013 SD dan SMP Muhammadiyah Antapani Bandung guru-gurunya itu dibelajarkan. Jadi dikenalkan bagaimana pembelajaran STEM yang sebenarnya itu seperti apa.
Lalu pada tahun 2014 kita juga guru-guru SMP-nya aja ya Pak Ya. Yudi, itu juga pelatihan tersendiri gitu ya, karena rencananya STEM itu akan dibelajarkan di SMP Muhammadiyah 8 pada tahun ajaran 2014-2015 gitu Konsepnya dulu ekskul Bu ya? Ekskul, ya. Jadi memang belum dalam kurikulum di sekolah gitu ya. Nah, tapi seiring berjalan waktu kita juga membelajarkan STEM di kurikulum SMP Muhammadiyah 8. Jadi sudah cukup lama juga ya. 7 tahun. Ya, 7 hampir 7 tahun. tahun. Alhamdulillah. Bayangkan ya, sekolah SMP Muhammadiyah 8 ada salah satu pilot project. Jadi sekolah lain belum tentu ada kegiatan STEM. Nah, nih pastinya modal people di rumah ingin tahu nih, khususnya Ananda kelas 7. Kalau kelas 8 9 mungkin pastinya sudah banyak Tuh. yang mengikuti dan prestasi-prestasinya juga sudah banyak. Atau nggak hanya kelas 7 tapi mungkin juga peserta yang menonton dari SD mungkin ya. Bisa kita Iya. bagaimana sih syarat-syarat masuk menjadi anggota STEM gitu ya? Iya, boleh dong Pak Yudi ceritakan. Oh, tentunya ada ya untuk persyaratannya yang masuk ke STEM itu adalah pertama harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Masya taala Allah. gitu ya. Subhanallah. Yang kedua punya niat yang kuat. Punya niat yang kuat, kemudian tentunya karena banyak peserta yang antusiasmenya tinggi untuk mengikuti kegiatan STEM, maka karena keterbatasan kegiatan STEM itu hanya dibatasi sampai 24 orang kira-kira ya, 24 sampai 30 orang per satu level, maka kita batasi itu. Diadakanlah seleksi. Ada seleksi secara tertulis. Setelah semuanya selesai itu kemudian dilakukan dengan tes wawancara. Jadi ada 2 tadi ya. Tes tertulis dan ada wawancara. wawancara. Nah, yang paling penting nih, jadi kalau modal people di rumah, bagi yang belum ikutan STEM atau Ananda yang di rumah juga bukan anak Muhammadiyah, ternyata kalau mau ikut STEM, yang pertama itu harus ada niat dan tentunya ada ridho Allah dan ridho orang tua. Nih, kira-kira Bu Endah, kan tadi sudah dijelaskan juga syarat masuknya seperti apa, berdirinya mulai tahun 2014. Apa aja sih alat-alat yang sudah dibuat oleh anak-anak? Tentunya banyak banget ya modal people. Jadi dari tahun 2014 kita membelajarkan anak-anak STEM itu dalam satu semesternya ada sekitar 3 challenge yang dibelajarkan ke anak-anak. Jadi tentunya banyak juga ya. Ada apa aja nih di depan kita nih, ada jembatan ini dari sedotan ya. Ini hanya sebagian kecil ya, karena jadi banyak juga ya. Terus selain dari sedotan juga ada jembatan dari kertas koran, ada jembatan dari spaghetti ya. Ada juga jembatan dari stik es krim. Terus di sini ada mobil bertenaga balon ya, tapi di sini balonnya nggak ada. Ada mobil bertenaga angin juga di sini ya. Lalu kita juga pernah bikin roket air, terus miniatur rumah hemat energi. Pendeteksi banjir udah tadi belum? Belum. Oh belum, pendeteksi banjir gitu ya, ada juga ya? Detektor angin topan, detektor gempa, banyak ya, apalagi Pak Yudi? Kemarin tuh detektor asap kebakaran. Oh iya, Arduino Pak Yudi ya. Jadi itu salah satu Arduino itu salah satu yang kita belajarkan saat skema 3 ya Pak Yudi ya. Wah, tadi juga selain alat-alat yang ada di sini ada beberapa alat pendetektor ya. Betul. Keren banget. Padahal alatnya sederhana ya, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Karena memang tadi salah satunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan masalah. Betul. Detektor banjir untuk mendeteksi masalah kebanjiran. Asap, kebakaran. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berusaha untuk dimasukkan dan diterapkan dalam pembelajaran di STEM ini. Bentuknya dalam miniaturnya. Ya Allah. Prototype. Saling berkaitan sekali. Betul. Ya. Pendidikan hayu. Untuk kegiatan sehari-hari Kemon. Nah, keren banget ya. Nih, tadi Pak Yudi sempat menyinggung tentang skema 3. Apa sih Pak Yudi skema 3? Skema 3 itu adalah kegiatan STEM Camp yang kita selenggarakan internal di sekolah kita. Pesertanya kita sudah 3 kali, Bu. Wow. 3 kali loh, 3 kali. Pertama itu tahun 2018 ya, 2018, 19, 2020 terakhir ini kita merencanakan sampai ke luar negeri sebetulnya, Bu. Skema 3 ini. Tapi skema 3 itu apa? Skema itu adalah kependekan ya dari kependekan apa kepanjangan? Kependekan. Skema kepanjangannya adalah STEM Camp for Youth Engineering
@Muhammadiyah Antapani Bandung. Jadi salah satu kegiatan STEM Camp yang diselenggarakan oleh sekolah, di mana pesertanya dari luar sekolah kita, bisa dari Bandung, bisa luar Bandung, bahkan kita merencanakan luar negeri. Gitu. Jadi dulu tuh memang saat skema 3 itu dari Malaysia tuh rencananya mau ikutan Bu Rani, tapi karena kemarin itu ada pandemi COVID ya, gitu ya, jadi mereka urung melanjutkan kegiatan di sekolah. Karena kita sudah sonding-sonding ya. Mereka juga sudah berencana memang niat datang ke Bandung gitu. Wow. Jadi ada program yang dilaksanakan oleh STEM SMP Muhammadiyah 8 Bandung namanya skema. Dan yang lebih kerennya lagi pesertanya bukan hanya dari sekolah ini saja, ada juga dari luar kota, bahkan rencananya ya dari luar negeri pun ikut berpartisipasi. Betul. Nah, tadi kan programnya di sekolah kita nih, kira-kira nih untuk Bu Enda ada nggak sih selain program di sekolah? Tentunya ada ya. Jadi pertama kali banget STEM ini ada di sekolah kita, itu kita ada STEM Camp ke Jepang Bu Rani. Itu tahun 2014. Jadi saat 2014 itu sebelum berangkat ke Jepang, anak-anak itu diseleksi dulu. Jadi dulu kita menyeleksi anak-anak dengan masalahnya itu adalah menyelesaikan banjir. Makanya anak-anak saat itu membuat alat, bagaimana caranya, ada yang membuat alat detektor banjir, terus ada juga yang membuat alat simulasi banjir seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya terpilih 5 orang siswa berangkat saat STEM Camp 2014. Tidak hanya 2014, ternyata dilanjutkan pada tahun 2015 ke Jepang juga. Jadi udah 2 tahun kita mengadakan STEM Camp. Jadi STEM Camp di Jepang itu dari Jepangnya itu ada kegiatannya, dan dari sekolah kita ini berpartisipasi gitu di sana. Ke Jepang loh, Modal People. Nah, Pak Yudi, kan pasti Modal People di rumah pengen nih ikutan STEM. Aduh, kalau ikut STEM berarti bisa ke Jepang. Kalau mau ikutan STEM bisa ke luar negeri nih. Kira-kira selain Jepang, ke negara mana lagi sih? Kemarin kita ke Korea Selatan. Wow. Ada 3 siswa ya, 3 siswa kita yang ikut, dan itu memang dengan STEM Center UPI. Kita berangkat bersama-sama ke Korea untuk mengikuti kegiatan internasional Mathematical Science and Creativity Competition. Yaitu kegiatan kompetisi matematik science yang diselenggarakan di Korea Selatan. Negaranya banyak yang ikut. Kemarin itu yang terdeteksi ya. Ada dari Swedia kemarin itu. Ada dari China, juga dari Korea itu sendiri. Jadi kalau ke Korea itu lomba ya Pak Yudi ya? Tuh, kompetisi ya. Kompetisi. Jadi anak-anak dari sini terpilih beberapa orang. Mereka kesana selain bisa ke luar negeri, main sambil berprestasi juga ya. Kita jalan-jalan juga sih dikit kemarin. Mewakili Indonesia ya Bu Rani. Bawa nama baik Indonesia loh. Jadi bukan hanya SMP Muhammadiyah 8 ya. Iya, selain tahun 2019 saat ke Korea Selatan, tahun 2020 juga anak-anak kita tetap ikutan lomba itu Bu Rani, kompetisi itu. Jadi tapi secara online. Karena pandemi ya, tahun 2020 karena masih pandemi, jadi anak-anak ikutan kompetisinya secara online, dan alhamdulillah dapat penghargaan. Berarti Modal People di rumah nih, meskipun kita pembelajarannya daring, online, ternyata masih bisa berprestasi. Dan lombanya juga nggak sebatas dalam negeri ya, langsung nih di Koreanya ya. Betul Bu Rani, jadi salah satu untuk bisa ikutan IMSCC ini, salah satunya kita memang ngikut ke Departemen Fisika UPI ya, ada program yang namanya Young STEM Program. Jadi tahun ini adalah tahun keempat diadakan Young STEM Program ini. Di STEM Center UPI. Betul banget. Ananda bisa lihat di IG-nya STEM Center UPI ya. Check it out. Ya ampun ya, ternyata STEM bukan hanya di sekolah, bisa ke Jepang tadi, ke Korea juga ya. Bahkan selain mereka bisa ke luar negeri, banyak sekali prestasi yang mereka torehkan. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa meskipun kita pembelajaran daring, tetap harus inovatif, kreatif, dan tentunya berprestasi. Bu Endah, karena kita sedang COVID seperti ini nih, apakah kegiatan STEM tetap berjalan? Tentu saja ya Bu Rani, kita nggak pengen pembelajaran STEM ini terhambat hanya karena COVID gitu ya. Jadi
tahun semester kemarin STEM tetap berjalan walaupun secara virtual, tapi kita dari fasilitator ini guru-gurunya merencanakan pembelajarannya itu yang melakukan anak-anak itu percobaannya yang sederhana gitu. Jadi bisa dilakukan di rumah, alat-alatnya pun bisa didapatkan dengan mudah. Maka kemarin anak-anak sudah bikin percobaan gunung meletus dan juga hand sanitizer alami. Wah. Jadi kan kembali ke yang tadi awal Bu Endah ya, bahwa kegiatan STEM ini harus ada ruh dari kegiatan sehari-hari atau permasalahan di sehari-hari, menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Hand sanitizer kita tahu sendiri digunakan untuk menjaga atau mencegah atau digunakan sebagai tool untuk cuci tangan ya di masa pandemi ini. Jadi sangat cocok kegiatan STEM di rumah, juga masih berpikiran bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari. Widih, masih terbayang kan modal people di rumah awal banget tuh hand sanitizer mahal dan sulit ya. Ternyata dengan program STEM, guru-guru merancang, membuat program. Nah, lebih kreatifnya lagi, modal people anggota STEM di rumah, mereka membuat hand sanitizer tentunya dengan bahan alami. Alami, ya itu keren banget gitu ya. Betul. Nih, pertanyaan terakhir nih, kira-kira Pak Yudi khususnya selaku koordinator STEM, adakah kesan-kesan selama menjalankan program ini? Kesan Pak Yudi dalam melaksanakan 7 tahun ya, karena memang dari awal Pak Yudi ikut gitu sampai hari ini sebagai fasilitator di STEM, itu sangat senang sekali. Ada banyak hal yang bisa didapatkan. Yang paling penting adalah Pak Yudi menjadi banyak belajar. Bukan hanya siswa saja ya Pak Yudi. Kenapa ya? jadi Pak Yudi yang belajar? Karena memang setiap kegiatan, setiap proyek itu guru-guru juga ikut melakukan proses pembelajaran di dalamnya gitu ya. Karena memang seperti itu kegiatan STEM. Jadi ada timbal balik dalam kondisi kegiatannya. Gitu. Keren banget. Siswa belajar, guru pun ikut ya berpikir. Menambah terus. Bener banget. Nah, kalau tadi sudah kesan dari Pak Yudi, dari Bu Endah nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk modal people di rumah? Untuk modal people di rumah yang ikut STEM, ikuti STEM ini dengan baik ya, karena STEM ini salah satu kegiatan yang bisa membelajarkan anak-anak semua untuk melatih keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatif, inovatif, yang mendukung kecakapan abad 21 yang diperlukan pada saat ini ya Pak Yudi ya. Betul. Keren banget. Kita tadi udah cerita banyak ya soal perjalanannya berdirinya STEM. Kita tadi udah cerita banyak tentang perjalanan ya, mulai dari berdirinya STEM, prestasi yang ditorehkan, bahkan ketika kita masuk STEM atau modal people di rumah masuk STEM bisa keluar negeri. Nah, tentunya masih banyak sekali informasi mengenai STEM SMP Muhammadiyah 8. Tapi nanti kita akan berjumpa lagi pada segmen berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan Petasan Podcast edisi akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.